Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ternak unggulan baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Tugas ini menjadi salah satu komponen penilaian dalam mata kuliah dasar peternakan. Dengan saya sendiri, Siti Hoifah, dengan NIM 2003011085, dan adapun dosen pengampu mata kuliah dasar peternakan ada yaitu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Di sini saya akan membahas hewan ruminansia dan non-ruminansia. Yang pertama saya akan membahas ayam kate, lalu ada itik tegal, yang ketiga ada kerbau simele, yang keempat ada kambing Alpen Ibex, yang kelima ada domba merino, dan yang keenam ada kelinci rex. Baiklah, untuk sistem pencernaan hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan ruminansia tergolong kompleks, di mana perut ternak ruminansia dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada retikulum atau perut jala, yang kedua ada rumen atau perut beludru, yang ketiga ada omasum, perut bulu, dan ada abomasum atau perut sejati. Proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat terjadi secara mekanis di mulut dan fermentatif oleh mikroba rumen, dan secara hidrolis oleh enzim-enzim pencernaan. 4 bagian perut tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada rumen, dia terletak di sebelah kiri rongga perut dan fungsinya yaitu sebagai tempat fermentasi oleh mikroba rumen. Lalu ada tempat absorpsi VFA dan amonia serta tempat pencampuran. Yang kedua ada retikulum, dia berfungsi sebagai tempat fermentasi, lalu membantu proses fermentasi serta menyebarluaskan pakan ke rumen untuk dicerna ke omasum, lalu absorpsi hasil-hasil fermentasi seperti VFA, amonia, air, dan lainnya, dan juga membantu proses ruminasi atau regurgitasi. Yang ketiga ada omasum, dia berfungsi sebagai lokasi fermentasi, lalu dia juga mengatur arus ingesta ke abomasum lewat omasal abomasal orifice. Dia juga filtering, terutama menyaring partikel yang besar, dan juga grinding atau digerus dengan laminenya. Yang keempat ada abomasum, dia terletak di dasar perut sebelah kanan bawah. Fungsinya tempat permulaan pencernaan enzimatis atau perut sejati, yaitu pencernaan protein. Dia juga mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan hewan non-ruminansia. Dikenal dengan hewan monogastrik, artinya hanya mempunyai satu lambung. Ada 2 jenis hewan non-ruminansia. Yang pertama yaitu hewan monogastrik dan unggas yang berbeda dalam sistem pencernaannya. Yang pertama yaitu hewan monogastrik. Karena struktur lambung yang berbeda, maka agar pakan dapat tercerna dengan baik, struktur gigi pada hewan non-ruminansia juga berbeda dengan hewan ruminansia. Gigi pada hewan monogastrik lebih banyak berperan dalam pencernaan secara mekanis, dan pengunyahan dilakukan hanya 1 kali saja. Sedangkan pada unggas, pencernaan dibantu oleh empedal atau disebut juga gizzard, di mana dalam empedal ini terjadi pencernaan secara mekanis oleh dinding empedal. Selanjutnya ada ciri spesifik dari ke-6 jenis ternak unggulan tersebut, yaitu yang pertama ada ayam kate yang berspesies galus-galus. Dia terkenal karena ciri khasnya yang memiliki perawakan mini dengan dada yang agak condong ke depan ketika berjalan, postur tubuh yang kecil, kira-kira betina, hanya mempunyai berat 300 gram dan untuk jantan hanya 500 gram saja. Dia memiliki suara yang merdu, bulu yang indah, jengger, dan berbagai keindahan fisik lainnya. Keunggulannya, karena bentuknya yang mini dan lucu, ayam jenis ini banyak digunakan sebagai ayam hias, bukan pedaging ataupun petelur. Yang kedua ada itik tegal. Itik tegal mempunyai ciri-ciri spesifik seperti postur tubuh yang langsing, tegak mirip botol, lalu warna bulu itik dewasa itu beragam seperti
putih kotor kecoklatan atau beranjangan, coklat muda dengan totol-totol coklat tipis atau lemahan, coklat muda dengan totol-totol hitam tipis atau jarakan, putih polos, coklat kehitaman atau hitam kelam. Warna ceker dan paru juga beragam, seperti putih jingga, hitam kehijauan, hitam kecoklatan, putih jingga. Warna kerabang telur biasanya hijau kebiruan. Keunggulannya yaitu itik Tegal ini merupakan salah satu jenis itik petelur lokal Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu umur awal bertelur lebih cepat 132 sampai 162,24 hari dibanding itik lokal lainnya. Yang ketiga ada kerbau simele, di mana ciri-ciri kerbau pantai ini adalah bulunya hitam kemerah-merahan, kulit bersih dan agak bersisik, postur tubuh dan bobot badan agak kecil bila dibandingkan dengan kerbau gunung, suka berendam dalam air laut atau muara sungai dan biasanya istirahat dan tidur di pinggir pantai atau muara-muara sungai. Kerbau simele ini merupakan ternak lokal dan salah satu kekayaan Pasmanutfah Kabupaten Simele, Provinsi Aceh, dengan penyebarannya hanya meliputi Kabupaten Simele. Yang keempat ada kambing Alpin Ibex. Ciri-cirinya yaitu dia bertanduk dan tanduknya itu berbuku-buku, melengkung ke belakang, membentuk setengah lingkaran. Tanduk itu berguna untuk bertarung mempertahankan wilayah dan memperebutkan betina. Dan juga yang pastinya untuk menarik perhatian si betina. Lalu dia juga bisa berganti kulit. Dalam setahun, Alpin Ibex biasanya berganti kulit sebanyak 2 kali. Dia termasuk binatang yang gesit dan hidup berkelompok. Dan dia termasuk juga binatang yang dilindungi karena maraknya perburuan liar untuk mendapatkan dagingnya. Dan keunggulannya yaitu dia penghasil susu yang baik dan susunya itu biasa dimanfaatkan untuk produksi keju, mentega, es krim, hingga sabun. Yang kelima ada domba merino, di mana memiliki ciri-ciri warna tubuh dominan putih susu, bulu putih, kulit tubuh putih sampai kemerahan, hidung putih, telinga putih, ekor putih, dan kukunya berwarna hitam. Bulu berupa wol halus dan lebat yang hampir menutupi seluruh permukaan tubuh. Jantan maupun betina tidak mempunyai tanduk. Bentuk telinga kecil mengarah ke samping, garis mukanya cembung, garis punggung lurus sampai agak cekung, bentuk ekor kecil dan pendek dengan ujung ekor meruncing. Bentuk tubuh agak besar dan panjang, temperamennya tenang. Keunggulan dari domba merino ini sendiri yaitu yang pertama ada harga jual merino yang lumayan tinggi. Dan produksi woolnya dalam setahun bahkan bisa mencapai 11,3 kg per tahun. Dan di negara asalnya domba jantan bahkan bisa berbobot 72 sampai 81 kg. Dia juga adaptif dengan lingkungan baru dan dia penghasil daging unggulan. Sarkasnya itu bisa mencapai 20 sampai 22 kg. Yang keenam ada kelinci Rex. Ciri-cirinya yaitu dia memiliki bobot 3,6 sampai 5 kg untuk kelinci yang berukuran standar, sedangkan untuk kelinci yang berukuran mini memiliki bobot antara 1,4 sampai 2 kg. Bulunya halus mirip dengan beludru sehingga sering disebut dengan kelinci karpet dengan warna beludru kemerahan. Dia memiliki bulunya pendek. Terus kelinci Rex ini telinganya lebar dan tegak dan dia memiliki banyak variasi warna seperti hitam, putih, biru, merah, dan ada juga yang kombinasi 3 warna. Adapun kelebihan dari kelinci Rex ini biasanya dijadikan kelinci kontes dan kelinci ini juga bisa dijadikan kelinci pedaging. Lalu selain itu kelinci ini juga dimanfaatkan sebagai penghasil kulit. Adapun kekurangannya yaitu dia memerlukan udara yang sejuk dan dingin untuk memperoleh produktivitas yang maksimal dalam pemeliharaan kelinci ini.